Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar dan terus belajar sekalipun dalam keadaan yang offline atau online dalam rumah kalian masing-masing. Harapan Ustaz semuanya bisa dalam keadaan yang terbaik. Semoga Allah selalu jaga kalian semuanya dan memberikan waktu yang terbaik untuk bisa belajar bersama dengan Ustaz, insyaallah. Materi kali ini insyaallah kita akan mempelajari Ulumul Quran untuk kelas 11 dari pertemuan yang keempat, masih bersama Ustaz insyaallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terbaik ya. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kepulihan kesehatan. Pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah masuk ya, belajar daripada pengumpulan wahyu di masa yang ketiga ya, di masa Utsman bin Affan. Yang cerita kemarin adalah bahwasanya Utsman khawatir karena banyak perpecahan, perselisihan antara sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam. Karena Islam semakin luas ya, sehingga Utsman berinisiasi untuk mengumpulkan semuanya dan menyalin menjadi satu. Dan adapun mushaf yang dari Hafsah pun sama, disalin menjadi satu. Kemarin kita sudah juga mengumpulkan cerita daripada 4 sahabat yang menuliskan wahyu. Di sini ada siapa aja? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Ya. Kemudian makanya Zaid bin Thabit itu Ansar. Zaid bin Thabit orang Ansar. Adapun yang tiganya orang Quraisy, itu kemarin kita sudah bahas. Dan kata Utsman bin Affan kepada orang-orang Quraisy, apabila ada perselisihan perkataan ataupun kalimat kalian semua yang bertiga orang Quraisy ini dengan Zaid bin Thabit karena dia orang Ansar, maka tulislah Al-Quran dengan sesuai lisan Quraisy ya, seperti itu, karena Al-Quran diturunkan dengan lisannya orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah disalin, Utsman mengirimkan kepada seluruh penjuru dunia ila kulli ufuqin dengan mushaf yang sudah di salin, dan memerintahkan kepada Al-Quran selain yang sudah disalin tadi untuk dibakar, an yuharriqa ya. Wa qad fa'ala Utsman, dan Utsman telah mengerjakan pembakaran Al-Quran ini setelah bermusyawarah dengan sahabat ya, sebagaimana diriwayat oleh Abi Dawud dari Ali radhiyallahu an. Sungguhnya apa yang dikerjakan Utsman adalah hasil rapat di antara kita, an mala'in minna, perkumpulan dengan kita semua ya. Dan ada yang berkata juga, kami mengatakan fani ma ra'aita, alangkah indah apa yang kami saksikan, apa yang kau rasakan dari pengumpulan Al-Quran ini, karena telah menyatukan umat, tidak memperpecah belah lagi. Dan ada yang berkata juga, lam yunkiru dzalika minhum ahad, tidak ada yang mengingkari perlakuan Utsman dalam membakar Al-Quran ya. Dan wa huwa min hasanati Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itulah salah satu, dan itu adalah salah satu kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang diperbuat oleh Amirul Mukminin, pimpinan orang mukmin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa khilafahnya, di masa beliau menjadi khalifah, allati wafaqahul muslimin 'alaiha, yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Utsman bin Affan yang sudah disepakati apa keputusannya ya. Wa kanat mukammilatul jam'i li khalifatir rasul Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan pengumpulan di zaman Utsman adalah penyempurna apa yang sudah dikumpulkan oleh Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq pendahulunya
ya. Jadi pengumpulan Utsman adalah pengumpulan yang kesekian kali, dan itu penyempurna dari apa yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, segini nanti bisa terangkan wal farqu fi jam'ihi wa baina jam'i Abu Bakar anna ghardu min jam'i fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu taqyidul Quran kulluhu majmu'an fi mushafin wahidin. Ini di halaman berikutnya. Jadi perbedaan farqu baina jam'ihi, mengumpulkan di zaman siapa? Di zaman Utsman bin Affan, wa jam'i Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi perbedaan pengumpulan Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran, dengan pengumpulannya Abu Bakar As-Siddiq itu beda tujuan. Ya, anna qardu min jam'i fi ahdi Abi Bakar, adapun tujuan qardun itu tujuan. Amal qardu fi min jam'ihi fi ahdi Abi Bakarin, tujuan mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar ini untuk apa? Taqyidul Quran kullahu majmu'an fi mushaf, fi mushafin, mengikat semua Al-Quran, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, walaupun masih terpencar-pencar ya, itu dalam mushaf. Jadi mushaf, jadi lembaran-lembaran yang tadinya di kulit, yang tadinya di pelepah, yang tadinya di batu, itu ditulis semuanya, disalin dalam mushaf. Kemudian mushaf itu disimpan oleh Hafsah, Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya, sehingga zaman Utsman dikumpulkan lagi tapi jadi satu mushaf. Bedanya di situ. Kalau zaman Abu Bakar itu pengumpulan menjadi mushaf, adapun di zaman dan masih berserakan ya kalau zaman Abu Bakar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan itu jadikan satu mushaf yang lengkap. Makanya zaman sekarang lebih dikenalnya Rasam Utsmani. Artinya maksudnya tulisan Al-Quran yang telah disahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kiranya itu ya, mudah-mudahan menjadi wawasan kita, menjadi paham 3 generasi pengumpulan Al-Quran. Yang generasi pertama adalah generasi Nabi SAW dengan para sahabatnya, mereka berpedoman lebih kepada hafalan. Adapun alat tulis zaman itu sudah ada, namun para sahabat lebih bergantung kepada hafalan mereka karena daya serap, daya tangkapnya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang cerdas. Seperti itu ya. Adapun di era kedua ialah era atau zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Sebabnya karena banyak kejadian wafatnya para ahli Qurra di perang Yamamah ya. Kemudian atas desakan Abu Bakar itu atas desakan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, akhirnya Allah bukakan, lapangkan dada dari Abu Bakar untuk bisa mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh Rasulullah, belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah, sehingga ia melapangkan diri untuk bisa maslahat, agar bisa mengumpulkan Al-Quran demi maslahat seluruh umat. Seperti itu ya. Kemudian di zaman yang ketiga Utsman bin Affan, itu pengumpulan di masa terakhir di mana yang diterangkan dalam kitab. Jadi di zaman itu Islam semakin luas, yang mana kita tahu zaman Umar bin Khattab itu masa perluasan daripada pembukaan kota-kota yang menjadi Islam. Kemudian setelah wafatnya Abu Umar, maka Utsman yang menjadi khalifah berikutnya ini, dia menemukan banyak perselisihan bacaan dari antara sahabat dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga disinilah takut perpecahan, perselisihan dalam bacaan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruhnya Al-Quran dan menyalin menjadi satu saja, dan menyalin juga yang dari Hafsah radhiyallahu anha. Lepas itu salinan Utsman bin Affan oleh 3 orang Quraisy dan 1 orang Ansar itu dikirim atau diserahkan kepada penjuru dunia sebagai patokan atau rujukan Al-Quran yang asli dan murni setelah banyak perselisihan ya. Jadi begitu, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi paham semuanya. Barakallahu fiikum, syukran jazakumullah hasanal jaza ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ma'ana, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.